Terima kasih. Jadi FGP Man itu full gospel itu artinya kuasa penuh ya. Kita diajari di sini bukan untuk berkhotbah, tapi bagaimana kita bisa mendemonstrasikan kuasa Tuhan di dalam marketplace, dalam setiap dunia kehidupan kita. Nah itu artinya full gospel. Amin. Saya dulu nggak percaya sebelum masuk di wadah full gospel ini, nggak percaya saya ada kuasa Tuhan itu ya. Karena saya latar belakang saya dari gereja HKBP, gereja suku, nggak pernah yang namanya begini-begini diberitahu lah atau disampaikan oleh majelis atau pendeta lah dibilangnya. Jadi saya sangat bersyukur ada di wadah full gospel ini karena mungkin kalau tidak ada di wadah ini udah nggak tahu kehidupan saya seperti apa. Jadi saya masuk di full gospel itu diajak teman tahun 2003, ya, sekitar 17 tahun yang lalu lah. Apa yang ini ya. Jadi salah satu yang pasti perubahan kehidupan yang saya dapatkan setelah ada di wadah ini, dulu saya itu kehidupannya sangat kasar ya, apalagi terhadap istri. Kalau saya marah-marah itu, pasti kaki dan tangan saya itu ke tubuhnya. Nah, itu kehidupan saya yang dulu. Sangat parah. Ya, jadi saya ikut di wadah full gospel ini, mendengarkan kesaksian teman-teman, mendengarkan juga sharing firman-Nya. Dari situ saya banyak belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Jadi ya puji syukur sampai sekarang masih baca Alkitab. Dulu baca Alkitab pun saya tidak pernah. Jadi setelah masuk di wadah full gospel ini, saya baru mau baca Alkitab, itu pun karena dari kesaksian teman-teman. Itu yang harus kita perhatikan. Saya banyak berubah itu karena kesaksian, bukan karena khotbah. Saya baca Alkitab bukan karena khotbah, tapi karena kesaksian. Nah, itu pentingnya kesaksian di wadah full gospel ini. Makanya 70% itu kesaksian, 30% ya sharing lah. Jadi sampai saya memahami mau baca Alkitab itu malu di depan istri saya. Itu pun saya awalnya panjang ceritanya. Jadi awalnya saya baca Alkitab itu sembunyi-sembunyi. Bayangkan aja saya sudah lahirnya Kristen, sudah menikah, punya anak, baca Alkitabnya itu sembunyi. Kayak di negeri komunis baca Alkitabnya di bawah tanah. Nah, kenapa saya sungkan baca Alkitab di tempat istri saya? Karena saya ingat kelakuan saya yang dulu kayak macan tutul lah dibilangnya terhadap istri. Malu. Jadi selama 1 tahun, saya ingat itu 1 tahun saya baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, saya sembunyi baca Alkitab. Nah, jadi karena takut ketahuan istri saya, kaget dia, ini orang gila kok bisa baca Alkitab nih. Jadi 1 tahun lah saya sembunyi baca Alkitab. Nih, di tahun kedua baru saya memberanikan diri baca Alkitab di depan dia dan dia saya ajak. Itulah proses kehidupan itu saya ada di wadah full gospel nih. Amin. Hingga nah, satu tadi memang benar ya. Yang pertama, saya juga sangat bersyukur karena situasi sekarang ini ya saya keluarga, anak-anak ya sehat semua, tidak ada apa-apa. Keluarga besar saya pun semua sehat. Jadi itu hal yang sangat luar biasa yang kita terima daripada Tuhan. Tuhan itu memang sungguh baik. Ya. Uang kita triliunan pun kalau sakit kita ya nggak ada gunanya, apalagi COVID ya kan. Nah, jadi salah satu yang perlu kita syukuri, kondisi sekarang bisa sehat, saya bisa ikut numpang Zoom di Bekasi chapter ini. Amin. Nah, itu karena kasih karunia Tuhan. Nah, awal saya kenapa bisa baca Alkitab ya begitu kesaksian teman. Kok kita sudah diberi kesehatan, kecukupan, bangun pagi, yang dibaca itu yang pertama kok koran, kok HP. Kenapa tidak baca Alkitab 1 ayat saja? Nah, itu awalnya saya dulu dengar kesaksian teman. Berarti bodoh sekali saya ini. Ya, kenapa tidak memprioritaskan Tuhan dengan begitu kita bangun? Baca saja 1 ayat.
Jadi Tuhan yang prioritas pada waktu kita bangun. Karena dengan cerita teman-teman tadi, banyak kali orang sekarang, bahasa kasarnya bukan lagi meninggal, banyak sekali yang mati. Banyak sekali. Di kuburan di Bali ini, kemarin ada cerita adik saya, dia ibunya sudah meninggal. Baru dia sebulan tinggalkan makam itu, dia datang lagi ke makam ibunya, sudah lupa dia, yang mana nih ibu saya di makamnya. Karena cepat sekali penuh makam itu di Mumbul kalau di sini. Ya, cepat sekali. Mungkin kalau jadi, nah itu kondisi sekarang. Jadi nggak hanya di Jakarta di mana, saya kira di seluruh Indonesia. Nah, jadi patut bersyukurlah kita diberi napas kehidupan, kita diberi kesempatan. Terlepas ekonomi mungkin ada yang susah, ada yang ini, tapi ya kesehatan itu paling utama. Paling tidak ya beras masih bisa lah. Tadi saya ingat tadi Pak siapa bilang, ya tidak mungkinlah kita sesama full gaspol berasnya habis, itu aja lah. Ya kalaupun habis tinggal ngomong aja ke teman-teman, pasti datang 2 karung, kan begitu. Tidak mungkin orang full gaspol seperti itu. Amin, amin. Ya, nah itulah namanya kita saling mengerti satu sama lain. Nah, jadi itulah awalnya kenapa saya dulu baca Alkitab itu. Nah, jadi sampai sekarang puji Tuhan, karena kesaksian itu, sampai sekarang ini anak saya sudah 17 tahun. Pagi itu kami berkumpul selalu, begitu bangun harus kumpul baca Alkitab. Sebelum mereka sekolah wajib baca Alkitab dulu. Kalau enggak, saya bilang lebih baik kamu tidak usah sekolah daripada tidak baca Alkitab dulu. Ya karena saya bilang untuk apa pintar tapi pintar nipu-nipu orang, kan begitu kan. Saya kena tipu di Jakarta, bangkrut, habis lagi kembali saya. Yang nipu orang full gaspol lagi. Jadi, nah saya ngalamin itu. Jadi wadah ini bagus sekali, terlepas ada oknumnya yang ya teman-teman yang ini ya ada saja lah. Tapi itulah prosesnya. Saya sangat tetap walaupun banyak dikecewakan, tapi wadah full gospel itu sangat luar biasa. Amin. Sampai sekarang pagi bangun, malam sebelum tidur wajib baca Alkitab. Karena dengan itulah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Apalagi yang bisa kita lakukan? Nggak ada lagi. Hanya cuma berdoa, baca firman-Nya, lakukan semaksimal mungkin supaya kita melakukan perintahnya, sehingga kita di kondisi begini, situasi begini, tidak ada cerita sulit. Ya, saya kira kalau kita setia dan taat sama Tuhan, namanya virus kecil itu nggak mungkin lah nyentuh kita itu saja. Amin. Sama teman-teman begini, kenapa kami di chapter Barito ini, saya sekarang balik lagi sebagai chapter presiden. Setiap minggu kami masih fellowship. Kita 7 orang, 8 orang. Nah, saya bangun begini. Kita satukan visi dulu, ya. Visinya itu apa? Kita ini dalam lindungan Allah, itu dulu poinnya. Tapi kalau visi kita sudah tidak dalam lindungan Allah, ya udah kita cerita COVID aja. Iya. Ya, jadi teman-teman memahami, Mazmur Alkitab apa semua mengatakan seperti itu, ya. Tidak mungkin kita mencari Tuhan, Tuhan berikan wabah sama kita. Aduh, itu di Alkitab juga nggak ada seperti itu. Yeah. Nah, jadi teman-teman kuat. Jadi sampai sekarang kami, dari mulai COVID masuk gini deh, sampai sekarang kita tiap Sabtu, sekarang sore, ya kita mulai sampai malam kadang jam 2. Ya. Bahkan tiap hari kami ketemu. Ya. Sesama chapter di sini, di rumah saya sebagai base camp di sini di bawah, ya sering tiap hari ketemu. Jadi, ya itu tadi, kalau kita sudah dalam lindungan Allah, ya tidak mungkin COVID itu nyentuh kita. Nah, yeah. Ada COVID, emang kenapa rupanya? Itu bahasa Medan keluar ini. Saya kesaksian kemarin di Bali seperti itu. Saya bilang juga seperti ini. Emang kalau ada COVID, emang kenapa? Nah, masa COVID lebih hebat daripada Tuhan? Nah, amin. Amin. Dan itu kami sudah buktikan ya. Tidak ada sedikit pun yang ini. Jadi, nah itu dasar ini saja, sehingga kami kenapa bisa sampai sekarang fellowship seperti biasa. Nah, cuman bedanya kalau dulu kami fellowshipnya seperti kita lah umumnya di rumah makan, di restoran ini, karena banyak tutup. Jadi saya lakukan fellowship sekarang ini tiap minggu di rumah saya. Jadi istri saya tugasnya setiap minggu harus masak khusus untuk full gospel fellowship. Dan dia sangat bersuka cita. Jadi ya, istri saya sudah mengerti kenapa dia bersuka cita melakukan itu, ya karena ada perubahan itu dilihat dari saya, walaupun sampai sekarang mungkin saya masih emosian, tapi ya nggak seperti dulu lah, maksudnya marah-marah inilah. Nah, jadi itu solusinya yang saya bikin. Jadi kami fellowship di rumah saya atau di rumah siapa, tapi umumnya tempat saya masak, ya kita masak.
ya kita seperti biasa. Jadi tidak ada alasan kita tidak untuk ketemu. Semuanya kan semua ada solusi. Tapi yang paling penting harus kita pegang, kita selalu dalam lindungan Allah. Itu dulu. Ya, be strong in the Lord buat kita semua. Amin. Amen. Amen. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord.